Wah. Ya. Selamat pagi pemirsa DS. Indonesia bagian timur menyimpan berjuta pesona. Ya, di Kupang, si kota kasih, panen ikan marlin melimpah ruah. Pasar Ubah ini salah satu pasar ikan tradisional yang terbesar di Kupang. Letaknya berdekatan dengan tempat berlabuhnya kapal nelayan. Nah, coba ya, kita lihat hasil tangkapan ikan para nelayan ini. Yuk! Setiap hari, pelabuhan yang sekaligus berdekatan dengan pasar ikan Ubah ini selalu disibukkan dengan bongkar hasil tangkapan ikan di laut, mulai dari subuh hingga sore hari. Para nelayan ini mencari ikan di laut lepas selama 10 hingga 20 hari, tergantung dari keadaan cuaca dan ada atau tidaknya jenis ikan yang mereka akan tangkap. Nah pemirsa, kalau ke Kupang ini harus datang ke Pasar Weba karena di sini kita bisa melihat suasana nelayan yang baru pulang dari berlayar menangkap ikan. Hasil tangkapannya nih besar-besar, terutama seperti ini, ikan marlin. Nah, kali ini hasil tangkapan yang banyak adalah dari jenis ikan tuna. Tapi ada yang berbeda nih. Ukuran ikannya besar banget. Ya, ini dia si ikan blue marlin. Ikan ini untung-untungan loh dapatnya, gak selalu didapatkan setiap kali berlayar. Kira-kira kalau itu berapa cara penangkapannya juga agak-agak beda ya? Pakai umpan hidup. begitu? Iya, caranya ambil pelampung, ada apa cakaran kecil, ya baru Lempar ke laut. dilempar ke Oh, laut. itu berapa hari bang kalau kira-kira sekali berlayar itu ngambil ikan itu? Ini baru-baru 12 hari. Wah, luar biasa. 12 hari baru mendapatkan ikan sebanyak ini. Oh iya pemirsa DS, kenalan dulu yuk sebentar dengan ikan marlin ini. Ya, ikan bernama latin Machaira nigricans ini kebanyakan menghuni Samudra Atlantik, namun terkadang ada juga yang berpetualang ke perairan tropis karena ikan ini paling senang dengan perairan hangat seperti di perairan Laut Kupang ini. Kemampuan marlin untuk berenang cepat ditunjang oleh tubuhnya yang berbentuk pipi panjang dan ekornya berbentuk seperti bulan sabit. Wajar saja kalau ikan ini mendapat predikat sebagai ikan perenang tercepat kedua setelah ikan selayar atau sailfish. Luar biasa ya tenaganya, termasuk tenaga untuk mengangkatnya nih, berat banget. Wah, ya. Gimana Om? Berat ya? Lumayan. Nah pemirsa, kalau untuk ngangkat ikan marlin ini memang harus seperti ini karena keranjang-keranjang yang ada di kapal ini nggak muat. Ikan marlin yang didapat kali ini masih tergolong ukuran kecil. Biasanya para nelayan ini mendapat ikan yang lebih besar dengan berat mencapai ratusan kilo per ekornya. Wah, kebayang ya besarnya seperti apa? Diangkut ke sini dan dibawa ke gudang. Setelah itu nanti ada di lelang lagi ya. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Maksudnya, ikan marlin ini sudah ada yang akan membelinya nih. Pokoknya jadinya ini serba marlin nih. Serba marlin. Wah pemirsa, kebetulan sekali ini marlin mau diolah menjadi abon sama ikan marlin. Ikan marlin sama dendeng ikan marlin. Dendeng ikan marlin. Kalau gitu boleh saya ikut nggak proses pembuatannya? Boleh Pak, silakan. Boleh ya? Boleh, Oke. boleh. Ya, bagi masyarakat Kupang, ikan marlin selalu menjadi incaran karena bisa diolah menjadi makanan pengganti daging yang saat ini harganya melambung. Untuk itu, masyarakat sini mengolah ikan marlin menjadi makanan yang lezat dan tahan lama. Sei marlin.
Nah, untuk dapat diolah menjadi sei, setengah bagian ikan marlin seberat 80 kg ini akan dipotong-potong dengan ukuran 1 jengkal tangan orang dewasa. Lalu bagian tubuh ikan marlin akan dibelah dan diambil bagian dagingnya saja, atau istilah di sini menyebutnya dilolite. Kemudian potongan ini diiris menjadi bagian kecil dengan meninggalkan kulitnya. Besarnya irisan ikan marlin kira-kira sebesar 3 jari orang dewasa saja dan dipotong mengikuti pola serat daging yang ada. Nah, kalau membuat sei ikan marlin ini memang harus ikan segar ya, Pak? Betul Bapak, harus ikan segar Pak. Kalau ikan segar dia waktu dipotong dia tidak berserabut tuh yang pertama. Terus kedua memang rasanya juga lebih fresh, lebih segar sebagai rasa ikan yang segar Bapak. Ikan marlin yang masih satu keluarga dengan ikan selayar dan ikan todak ini memiliki kandungan DHA dan omega 3 yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan otak anak loh. Selain itu juga, ikan yang tergolong anggota ikan bertulang keras atau osteitis ini juga kaya akan protein, lemak, zat besi, serta asam amino yang membantu daya tahan tubuh. Dalam sehari, pabrik ini bisa mengolah bahan baku sei marlin sebanyak 80 kg daging mentah dan menghasilkan sekitar 35 kg sei ikan siap makan. Irisan daging ikan marlin selanjutnya digarami dan diaduk merata. Selain untuk menambah rasa, garam juga bermanfaat mengawetkan daging ikan yang dimasak. Selanjutnya, ikan didiamkan sebentar hingga garam meresap. Nah, untuk menambah rasa, bawang merah dan bawang putih dijadikan bumbu halus untuk dicampurkan ke dalam irisan ikan yang sudah digarami. Dan jangan lupa perasan jeruk nipis. Selain menambah gurih, bumbu ikan ini juga menghilangkan bau amis pada ikan marlin. Aduk hingga merata dan meresap ke dalam daging ikan. Setelah itu, ikan didiamkan selama 6 jam di dalam mesin pendingin. Setelah itu, masukkan ke dalam mesin spinner untuk dikeringkan. Tujuannya agar kandungan air yang ada di dalam daging ikan menjadi kering. Asap dari pembakaran arang kayu kusambi akan dijadikan bahan untuk memasak atau pengasapan sei ikan ini. Asap dan uap panas akan mengeringkan air yang terkandung di dalam daging ikan. Pengasapan ini juga membantu membunuh bakteri yang ada pada daging ikan sehingga menjadi salah satu cara untuk mengawetkan ikan. Jangan lupa, ikannya dibolak-balik ya, agar masaknya sempurna. Butuh waktu sekitar 20 menit untuk membuat ikan marlin kering dan masak. Harum. Nah, ini proses paling penting pemirsa. Dinamakan sei, ini dia, proses pengasapan. Untuk pengasapan sendiri ini harus menggunakan arang dari jenis kayu kosambi. Kenapa? Ini karena mengeluarkan aroma harum sehingga mempengaruhi rasa pada ikan. Oh iya pemirsa, ikan marlin ini memiliki tekstur daging yang liat dan tidak mudah hancur saat dimasak. Karena itulah ikan yang termasuk dalam keluarga billfish ini dipilih sebagai bahan utama membuat sei. Kalau menggunakan ikan lain, dikhawatirkan akan mudah hancur saat dibolak-balik saat dimasak seperti ini. Wah, warna ikannya sudah mulai berubah, tandanya sudah masak. Sei ikan marlin ini tidak bisa bertahan lama ya, hanya 3 hari saja. Jadi harus segera diolah. Nah, pemirsa tadi sudah lihat proses pembuatan dari sei marlin. Kali ini sei ikan marlin ini mau diolah menjadi masakan khas Kupang. Wah, sei ikan marlin bumbu kuning pedas. Bumbu-bumbunya sederhana saja kok. Mulai dari cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, irisan tomat, dan bumbu dapur pelengkap lainnya. Semua bahan dihaluskan, sedangkan daging ikan marlin berbentuk sei ini dipotong kecil atau disuir. Nah, semua bumbu sudah lengkap, langsung aja dimasak yuk. Masak dengan kayu bakar seperti ini tentunya mempengaruhi pada masakan ya. Hanya saja harus tahan asapnya. Gak apa-apa ya, demi makanan. Oh ya pemirsa, sebenarnya tanpa bumbu, sei ikan marlin ini sudah enak kok dimakan.
Penambahan pada bumbu masak semakin memperkaya rasa masakan khas kota Kupang ini. Harum. Wah, ini dia ikan marlin bumbu kuning pedis. Enak sepertinya nih ya, bentuknya menggugah selera. Ayo kita makan, Mah. Yuk. Penambahan pada bumbu masak semakin memperkaya rasa makanan khas kota Kupang ini. Jika sei pada umumnya berbahan dasar daging sapi atau daging lainnya, maka ikan menjadi alternatif untuk menikmati sei bagi penggemar masakan laut. Untuk rasa gurih dan lezat, sei daging ikan gak kalah kok dengan daging sapi. Ya pemirsa, ini dia olahan dari sei ikan marlin ternyata enak banget dijadikan bumbu kuning pedis. Nih, teksturnya tebal dan juga kenyal. Dan yang jelas padat, jadi kalau makan tuh cepat kenyang. Nah, tidak boleh ketinggalan juga nih saat ada hidangan di meja makan atau seperti ini. Nih dia, rumpu rampe. Ini olahan dari bunga pepaya. Nah, Kupang ini memang terkenal nih dengan olahan pepaya yang unik. Seperti apa? Ini dia liputannya. Beragam masakan tercipta dari kreasi dan jenis bahan makanan yang tersedia dari lingkungan sekitar. Ada jenis kue atau cemilan daerah yang biasa dibuat dari tanaman palawija serta sayur dan buah-buahan. Buah pepaya atau papaya karika menjadi salah satu jenis buah sayur yang bisa digunakan sebagai bahan utama membuat abon yang gurih dan renyah. Biasanya abon terbuat dari daging sapi, daging ayam atau ikan, namun tidak berlaku bagi kelompok wanita tani damai kota Kupang ini. Justru buah pepaya menjadi alternatif sebagai bahan pembuat abon nabati. Semua jenis pepaya bisa dibuat abon, hanya saja yang digunakan pepaya yang masih muda karena teksturnya masih keras. Ketik ya? Iya, bisa. Ini mah? Iya, bisa. Wis. Buah pepaya memiliki kandungan yang baik bagi tubuh, terdiri dari vitamin A, C yang baik bagi kesehatan kulit serta menjaga kesehatan mata. Kandungan oksidan yang tinggi pada buah pepaya membantu penyegaran oksidasi kolesterol dan menurunkan resiko serangan jantung dan stroke. Wih, besar ya. Wah, udah banyak nih. Udah cukup belum nih, Mah? Sudah pas? Udah, yuk. Ayo, Mah. Untuk membuat abon, buah pepaya muda ini dikupas kulitnya terlebih dahulu, lalu dicuci agar getahnya hilang. Abon pepaya ini sebenarnya sebutan untuk hasil parutan pepaya halus yang dibumbui dan digoreng garing. Untuk mendapatkan hasil yang halus dan tipis seperti abon pada umumnya, maka harus diparut halus dan memanjang sehingga bentuknya seperti suiran daging. Untuk menghilangkan sisa getah hasil parutan pepaya halus ini, harus diremas dengan garam. Tujuannya untuk menetralisirkan rasa pahit yang akan dimasak. Selanjutnya, pepaya diperas untuk membuang airnya. Setelah diperas, pepaya parut ini lalu dicuci agar sisa garam yang tidak terserap di pepaya bisa dibuang. Selanjutnya, pepaya parut yang sudah dicuci bersih ini sudah siap untuk dibumbui dan siap untuk dijadikan abon. Sebelum dimasak, parutan pepaya ditambah dengan bumbu lainnya agar tambah gurih dan juga enak. Bumbu yang dicampurkan dengan pepaya parut merupakan racikan rempah yang sudah dihaluskan. Bumbu ini berupa bawang merah, bawang putih, lengkuas, serai, dan merica. Semua bahan ini diaduk sampai merata. Pepaya parut berbumbu ini selanjutnya dicampurkan ke dalam tepung bumbu. Ma, setelah ini apa lagi, Ma? Jadi setelah selesai ini kita siap goreng. Jadi tapi Mas jangan lupa Mas bawa tepung. Oh, Mari kita iya. Mas ikut saya. Oke. Dengan menggunakan minyak goreng yang panas, hanya perlu sebentar untuk menggoreng abon pepaya. Karena ukurannya sudah cukup tipis kok. Kalau sudah berwarna kecoklatan, tandanya abonnya sudah matang. Ini pemirsa, kalau urusan coba-mencoba, cicip-mencicip, saya raja ya. Cicip dulu, Ma ya. Rasanya gurih ya, Ma ya? Enak ya?
buahnya ini sudah nggak ada rasa lagi nih. Nah pemirsa, biasanya kalau abon itu terbuat dari daging sapi, ikan, atau ayam. Tapi di Kupang ini, khusus di Kupang, ini terbuat dari buah pepaya. Rasanya nggak kalah nikmat kok dengan daging ikan atau daging ayam semuanya. Enak semua ya?